Kristus. Shalom. Kabar yang luar biasa, amin hari ini. Amin. Karena Allah kita luar biasa. Mari kita satu hati di dalam doa. Bapa, terima kasih, kami sungguh mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini di bait-Mu Tuhan, untuk kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami beristirahat di dalam hadirat Engkau Tuhan. Biarlah kami boleh menikmati pribadi kasih-Mu hari ini Tuhan Yesus. Biarlah hanya puji-pujian, keagungan dan penghormatan hanya bagi Engkau saja, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sorak-sorai buat Tuhan kita, sebab Dia yang layak menerima segala kemuliaan, hormat dan puji-pujian dari kami ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Sorak-sorai buat Tuhan kita yang layak menerima segala kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan kami akan mendapatkan kelegaan Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang memberikan kepada kami kelegaan dan istirahat di dalam jiwa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Dari mana pembelaanku? Engkaulah keselamatanku, naungan hatiku yang teguh. Tak ada alasan mengeluh, selama kau selalu di sampingku. Lidahku bersyukur padamu, Yesus, Engkaulah satu. Sau bagi jiwaku. Kalau bukan padamu, kemana ku bawa bebanku? Engkaulah kelegaanku, peristirahatan jiwaku. Kalau bukan darimu, dari mana pembelaanku? Engkaulah keselamatanku, naungan hatiku yang teguh. Tak ada alasan mengeluh, selama kau selalu di sampingku. Lidahku bersyukur padamu, Yesus, Engkaulah satu. Sau bagi jiwaku. Ya Engkau, Yesus, tempat peristirahatan jiwa kami. Selama kau selalu di sampingku.
kasih Tuhan Yesus Kristus. Sungguh penyertaan-Mu luar biasa Tuhan. Kesetiaan Tuhan buat kami kekal sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan
your presence leaves me to never forsake me. Oh, your presence never forsake me. Oh, your presence Saudara-saudara buat Tuhan kita yang tidak pernah meninggalkan, mari kita bangkit berdiri. Lebih lagi saudara-saudara buat Tuhan kita. Sebab ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kota benteng perlindungan.
dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Kau yang termulia di bumi di surga, termasuk berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Amin. Lebih daripada itu, Engkau mencintai kami apa adanya. Terima kasih Tuhan, kami sambut cinta-Mu yang terus bergerak lewat hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk semua Bapak Ibu. Minggu yang lalu judul khotbah, laki-laki sejati, di manakah engkau? Di mana engkau laki-laki sejati? Istri-istri pada kata, Pak suami saya ngumpet Pak. Pak suami saya bersembunyinya di sini Pak. Belum ada laki-laki sejati gitu saudara ya. Karena memang tidak ada satupun laki-laki sejati di dunia ini. Semua keturunan Adam itu laki-laki palsu. Karena Adamnya palsu. Hanya satu-satunya laki-laki sejati, Tuhan Yesus Kristus, Adam yang terakhir. Amin. Kalau kita memiliki dan dimiliki oleh Adam yang terakhir, maka kita akan menjadi laki-laki yang sejati. Saudara, laki-laki yang sejati itu saudara, dia nggak pusing lagi dengan kehidupannya. Karena dia tahu yang menghidupinya Kristus. Saudara lihat nggak di depan tadi yang nari siapa saudara? Saudara lihat yang nari tadi di depan siapa? Stefanus yang siap dirajam oleh batu dia saudara. Asik nggak? Asik saudara. Itu saudara laki-laki sejati. Dia nggak pusing lagi dengan posisi direkturnya. Ini direktur saudara, nggak main-main. Posisi yang strategis di sebuah perusahaan. Tapi saudara kalau orang sudah jatuh cinta sama Yesus, dia nggak pusing lagi. Asik kan? Dengan gaya dia sendiri. Kenapa? Karena roh yang menggerakkan saudara. Tapi kalau laki-laki palsu jaim. Allah kuasa cuman. Kadang-kadang meleset juga. Kenapa? Jaim, jaga image. Aku kan direktur di perusahaan. Aku kan CEO di perusahaan. Aku kan punya pabrik. Aku kan bos besar. Masa disuruh nyanyi seperti ini? Itu masih jaim. Tapi kalau kita laki-laki sejati, ada Adam terakhir dalam hidup kita, tidak ada lagi kata jaim. Ya, biar tempat ini dipenuhi oleh laki-laki yang sejati. Semuanya yang namanya laki-laki itu harus sejati. Sejati itu bukan diukur dari tubuhnya. Wow, maco, kayak kodok. Sampai larinya aja begini. Kenapa? Ingin menampilkan tubuhnya. Tubuhmu boleh maco, tapi belum tentu engkau laki-laki sejati. Laki-laki sejati, tubuhnya boleh biasa, tapi hatinya yang mencintai Tuhan Yesus. Laki-laki sejati tidak perlu ada polesan. Laki-laki sejati tidak perlu ada tambahan luar untuk kehidupannya saudara. Kenapa? Cukup dari dalam memancar. Laki-laki sejati ketemu sama siapapun saudara dia gak akan pernah takut. Justru orang akan tunduk. Kenapa? Karena ada power, ada roh keperkasaan dalam hidupnya. Ada roh keperkasaan dalam hidupnya. Oke, hari ini kalau minggu kemarin laki-laki yang kena, hari ini wanita yang kena. Wanita atau perempuan, di manakah engkau bersembunyi?
Itu tema khotbah pagi hari ini. Mari kita buka Kejadian pasal yang ketiga. Saudara, sebagai dasar kita melihat kenapa tidak ada laki-laki yang sejati. Kenapa perempuan juga bersembunyinya di tempat yang salah. Kejadian 3 mulai dari ayat yang pertama. Kita baca yuk bersama-sama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Saudara lihat, setan sengaja menggodanya Hawa, bukan Adam. Mengapa demikian? Karena Adam yang dapat perintah langsung dari Tuhan, yang perintahnya berbeda dengan apa yang diputarbalikkan oleh setan. Tuhan berkata bahwa semua pohon dalam taman kamu boleh makan, semuanya boleh. Nanti lihat Kejadian pasal yang kedua. Cuma satu yang tidak boleh, pohon pengetahuan baik dan jahat yang ada di tengah-tengah taman ini. Tapi saudara lihat, diputarbalikkan oleh setan, saudara. Tentulah Allah berfirman, pakai nama Tuhan. Saudara jangan kagum kalau orang pakai nama Tuhan. Tuhan yang ngomong loh. Saudara nggak perlu saudara bilang Tuhan yang ngomong. Kalau saudara punya Adam terakhir dalam hidupmu, Kristus yang ada dalam hidupmu, bukan kau lagi yang ngomong. Tuhan Yesus yang ngomong. Tanpa engkau berkata-kata, Tuhan yang berkata. Saya dapat dari Tuhan. Gak usah bilang dapat dari Tuhan. Ngomong aja. Saudara, supaya kita tidak diputarbalikkan kebenaran. Saudara, roh memutarbalikkan kebenaran ini sulit untuk dideteksi. Karena datanya dia kuat, lalu berhasil lagi saudara. Sukses lagi, sulit sekali saudara. Tapi perkara roh, saudara, tidak ada yang sulit saudara. Kalau kita hidup dalam roh, sang hikmatnya akan nanti mendeteksi. Ini bukan dari Roh Kudus, ini bukan dari roh kebenaran. Tapi ini roh palsu yang mengatasnamakan Tuhan. Ya. Lalu ayat yang kedua. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Saudara perhatikan, kaum Hawa. Saudara perhatikan perempuan. Jangan dengar bisikan setan. Apa yang di telingamu dibisikkan oleh setan, apa yang ada di pikiranmu dibisikkan oleh setan, jangan didengar, apalagi diajak dialog. Ditolak saja. Itu dari setan. Bagaimana taunya? Nanti kita akan tahu sendiri, saudara. Seorang perempuan, dia akan tahu ini dari Tuhan atau bukan. Dah, ayat yang ketiga. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Saudara, perempuan si Hawa coba menjelaskan kepada setan, boleh kok kami makan. Tapi dia tambah lagi, jangan kamu makan atau raba buah itu nanti kamu mati. Tidak ada kata raba. Tuhan bilang jangan makan, makan mati. Tapi Hawa menambah, jangan kamu makan dan raba. Hati-hati perempuan dengan mulutmu. Makanya kalau orang kirim duit itu bisa berkurang. Kalau orang kirim berita itu bisa bertambah. Penggosip itu banyak perempuan. Ada juga laki-laki penggosip, ya laki-laki palsu. Karena gak ada kerjaan, gabut saudara, gosip sana gosip sini. Nongki sama-sama dengan yang penganggur-penganggur, ya ceritanya ngaur ngidul. Laki-laki palsu itu ngomongnya gede, tinggi. Beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan seseorang, saudara, ya saya ngobrol sejenak aja. Ya, wah suaminya ngomong, Pak, kalau Bapak mau buka usaha di sana Pak, dulu, woi saudara bahasa, dulu saya punya usaha di sana Pak, ada ribuan penghuni di tempat itu Pak. Lalu saya berkata begini, itu dulu Pak, Bapak tahu sekarang jalannya hancur, rusak. Saya aja gak mau lagi ke area sana, karena ada butuh 2 tahun lagi untuk diperbaiki. Karena apa? Dilewati oleh tronton-tronton setiap hari. Langsung diem. Ya, laki-laki palsu ngomongnya gede. Tinggi, kayaknya dia orang yang paling hebat saudara. Tapi itu umdo, cuman ngomong doang. Ya, oke, perhatikan ayat yang berikutnya. Ayat keberapa sekarang? Ayat yang ke-4. Tetapi
ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Hawa dapat dari Adam, kamu akan mati. Cuman Hawa tambah, jangan kamu raba. Padahal Tuhan bilang jangan makan aja. Ingat ya. Saudara, karena Hawa, karena perempuan mengikuti dialog dengan setan, saudara, maka setan tahu strategi untuk menjatuhkan perempuan itu mudah sekali lewat dialog aja. Nanti saudara akan terbuka sendiri, ternyata persembunyian saudara selama ini perempuan-perempuan. Engkau bersembunyi di tempat yang kelihatannya benar, tetapi menyesatkan engkau. Ya kan? Perempuan itu berkata sekali-kali, ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Saudara, inilah muncul reinkarnasi. Kata reinkarnasi itu muncul, kamu akan dilahirkan kembali sesuai dengan karmamu. Makanya selama hidup di dunia ini berkarmalah baik. Supaya kamu waktu diciptakan kembali, kamu bisa menjadi dewa, dewi dan sebagainya. Kalau kamu tidak baik, kamu akan diciptakan menjadi binatang. Saudara lihat agama-agama tertentu, mereka dilarang keras untuk makan binatang ini, makan binatang ini, makan binatang ini. Kenapa? Karena takut itu reinkarnasi dari kakek atau neneknya. Padahal Alkitab berkata Ibrani 9 ayat 27, manusia mati satu kali setelah itu dihakimi. Tidak ada yang kedua kali. Lihat ya, ini cara pemutarbalikan setan, saudara. Karena kita mendengar, lama-lama kita berpikir, benar juga ya. Benar juga ya. Oke, ayat yang kelima, kita lanjutkan. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Setan mulai buai. Allah mengetahui. Allah loh, Tuhan yang menciptakan kamu, dia tahu bahwa pada waktu kamu memakan buah itu, matamu akan terbuka. Wow, keren sekali. Matamu akan terbuka. Tapi saudara tahu, mata yang terbuka ini mata setan. Harusnya mata kita cukup tertutup. Supaya mata Tuhan yang terbuka dalam hidup kita. Mata rohani. Mata jasmani kita ini yang mengecoh kita. Keindahan dunia ini yang membuat kita tertarik untuk melihatnya. Saudara, dan kita mau menggapainya. Itu dunia. Lalu apa lagi tipuan setan? Jadi Allah tahu bahwa matamu akan terbuka yang pertama. Yang kedua, dan kamu akan menjadi seperti Allah. Keren amat. Aku cuman makan buah ini, aku bisa jadi seperti Allah. Wow. Inilah yang dirindukan oleh perempuan-perempuan. Menjadi seperti Allah. Jadi seperti Allah apa? Berkuasa. Laki-laki engkau boleh hebat di pekerjaanmu. Laki-laki engkau boleh hebat di pelayananmu. Laki-laki engkau boleh bangun jembatan-jembatan yang luar biasa. Ya, tol layang Cikampek itu adalah tol layang terpanjang di Indonesia. Bahkan mungkin di ASEAN atau di Asia saya nggak tahu. Tapi itu terpanjang, saudara. Karena kurang lebih 38 kilometer. Melebihi Sungai Let Pangkal Pinang. Ya, 32 kilometer. Ini 38 kilometer. Makanya perempuan-perempuan, ya kalau mau berangkat saudara ke daerah Cikampek dan sebagainya, udah ke toilet dulu saudara. Kalau sudah masuk tol MBZ itu, saudara nggak bisa turun. Ya, kecuali saudara menepi, ya pi-nya di pinggir. Silakan. Karena harus keluarnya itu sampai kilometer 48 dan rest area yang pertama kilometer 57. Sangkin panjang. Kalau di bawah boleh, cepat. Belasan, 19 sudah dapat saudara. Ya, rest areanya. Saudara. Ya, itu yang bangun siapa? Pria-pria. Yang keluar angkasa itu pria-pria. Pria-pria hebat, luar biasa. Tapi saudara, begitu banyak pria-pria hancur. Karena punya istri, yaitu seperti Hawa. Boleh kecil tubuh istrinya. Boleh tidak punya pendidikan tinggi, tapi dia punya power untuk mengendalikan suaminya. Sehingga tahu suamimu mati potensi, anak-anakmu juga mati potensinya. Karena ini adalah kutuk dari Hawa. Kamu kami seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara, kapan manusia tahu yang baik dan yang jahat? Ketika manusia makan buah pengetahuan baik dan jahat.
Makanya kalau kita, dasar kehidupan kita berdasarkan baik dan jahat, benar dan salah, berarti kita masih makan dari buah pengetahuan baik dan jahat itu. Resapan vitamin-vitamin dari buah pengetahuan baik dan jahat itu ada dalam hidupmu. Dan itu hanya bisa dibersihkan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Kalau darah Yesus Kristus sudah membersihkan kita dan kita undang Adam terakhir masuk ke dalam hati kita, maka jangan pernah pakai otak lagi. Ya. Dulu sebelum orang pakai otak, orang ngotot. Ngotot itu pakai otot. Sekarang zaman teknologi, orang ngotak. Ngotak itu pakai otak. Sekarang kita nggak ngotot dan tidak ngotak, tapi ngeroh. Hidup dipimpin oleh roh kebenaran yang memimpin hidup kita. Yang masih suka ngotot, saudara akan capek lelah. Perempuan-perempuan palsu, dia akan jadi tulang punggung keluarga dan dia akan ngotot. Saudara nanti akan keluar keringat-keringat di tubuhmu. Saudara akan keluar penyakit-penyakit di tubuhmu. Otot-ototmu sakit, tulang-tulangmu sakit. Kenapa? Karena engkau ngotot. Orang yang ngotak sama juga pikirannya ruwet. Anak 13 tahun otaknya pegal. 2 minggu yang lalu kami melayani anak 13 tahun sebelum dibaptis. Dia berkata, otak saya pegal. Saya kaget, kenapa? Saya baru dengar seumur hidup saya ada otak yang pegal. Otot bisa pegal. Tapi kalau otak pegal, itu gak bisa diurut. Susah masuknya ke tangan di otak. Kenapa? Karena mikir. Sesuatu yang tidak perlu dipikirkan. Sesuatu yang tidak perlu dipertanyakan, dia pertanyakan. Tapi setelah dia mengalami Yesus Kristus, dan memang ada diurut juga, dari luar diurut, karena Kristus yang urut saudara, baru dia bilang, wah lega banget. Minggu depannya ketika ditanya, puji Tuhan, saya udah gak mikir lagi. Sampai PR pun gak mikir. Oh ini tersesat kalau ini. Ini tersesat, PR harus dikerjain. Tapi karena dia gak mau mikir lagi, oh jangan, kalau PR harus dikerjain. Ya, Rahel, PR harus dikerjain. Jangan ngeroh terus saudara. Nanti gurumu bilang, udah kamu pulang aja, sekolah aja di rumah aja. Ya, PR aja kamu gak mau kerjain. Jangan, itu tugasmu kerjain. Tapi jangan kerjain pakai otak. Biar sang hikmat yang mengalir dalam hidupmu. Dah? Oke. Ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Perhatikan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Pertama, baik. Apa salahnya Pak? Yang saya lakukan ini baik kok. Apa salahnya Pak? Yang saya lakukan ini benar kok. Saya kan cari Tuhan. Perhatikan, selalu kita pakai nama Tuhan. Supaya legalitas kita di hadapan orang lain maupun di hadapan Tuhan kita anggap sah. Tapi enggak. Kita akan lihat ya. Sedap baik untuk dimakan. Yang kedua, sedap kelihatannya. Yang ketiga, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Hati-hati perempuan-perempuan ketika sesuatu sudah menarik hatimu. Engkau ketika lihat cowok sudah mulai menarik hatimu, hati-hatilah. Engkau sedang terpeleset. Kalau hatimu kosong, belum ada Adam yang terakhir, engkau butuh cowok untuk mengisi kekosongan hatimu. Dan engkau tetap kosong. Zong. Kalau 1 Korintus 13 berkata itu zong. Bagaikan gong yang gemerincing aja. Engkau capek dan lelah hidup ini. Karena apa? Engkau mau isi terus. Dan yang keberapa sekarang? Lagi pula pohon itu menarik hatinya karena memberi pengertian. Kata menarik itu berarti menunjukkan ada magnet yang membawa kita kepada satu situasi, satu keadaan atau seseorang yang membuat kita akan terikat. Seseorang tidak akan pernah langsung terikat kalau sesuatu itu tidak mulai menarik dirinya. Kita mulai tertarik dulu. Wow, kerennya cowok ini. Wow, ganteng ya. Tubuhnya maco banget ya. Wow. Kau tidak ada bedanya dengan Hawa. Kau berkata, itu dulu Pak di Taman Eden. Kita juga sama, mengalami yang sama. Kalau kita tidak ngebet sama Adam yang terakhir yaitu Kristus. Lalu
Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Karena dia berpikir ini baik, apa salahnya makan buah ini? Kan Tuhan juga yang menciptakannya. Perhatikan. Kan Tuhan yang menciptakan buah pengetahuan baik dan jahat, bukan setan. Bukan. Setan itu bukan pencipta. Setan itu ciptaan. Ingat, pencipta itu cuma satu, Tuhan Yesus Kristus. Setan itu bukan pencipta. Jangan banggakan setan, dia udah kalah kok. Enggak, Tuhan kan baik kan. Kan Tuhan yang ciptakannya, apa salahnya? Jadi ketika perempuan dengar bisikan setan pun, karena dasarnya Tuhan yang buat, Tuhan yang ciptakan, kan gak ada salahnya. Kasih pengertian kok, udah baik, dapat pengertian yang baru lagi, menarik hati lagi, apa salahnya? Betul gak? Ketika engkau kosong hatimu, maka seluruh dunia ini pun akan menarik hatimu. Makanya tidak heran perempuan-perempuan yang kosong, engkau hanya bertahan, engkau pacaran setahun 2 tahun, kau akan putus. Kenapa? Kau berpikir dia bisa mengisi kekosongan hatimu. Kau cari yang ganteng, bisa mengisi kekosongan hatimu, kau putus 1 tahun. Ternyata dia gak bisa. Kedua, kau cari yang pintar, lebih gak bisa lagi, dia ngotak. Ketiga, kau cari yang kaya, gak bisa lagi. Contohnya gampang, perempuan Samaria sampai dia punya 6 suami. Di Injil Yohanes pasal yang keempat, puas gak dia? Dia tidak puas. Terakhir dia ketemu Adam yang terakhir, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan berkata, kalau kamu minum sumur ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum kalau kamu minum air yang kuberikan kepadamu, pertama kamu tidak akan haus lagi. Yang kedua, dari dalam hatimu akan memancar air kehidupan sampai kekekalan. Perempuan-perempuan, kau mulai dari muda aja. Kau punya Adam yang terakhir, wajahmu akan memancar. Engkau tidak cantik secara lahiriah. Kau tidak suka berdandan. Tapi percayalah, ada inner beauty yang memancar dari dalam hatimu. Kau keren. Saudara lihat, banyak wanita yang jelek, suaminya ganteng. Kenapa? Karena dari dalam hatinya memancar. Dia udah capek pacaran sama wanita cantik. Casingnya doang cantik, dalamnya bobrok. Capek dia. Cewek-cewek cantik umumnya menggunakan mukanya, kecantikannya untuk menggerogoti pria. Ingat? Saudara pernah melihat di PRJ saja gampangnya. Kenapa penjaga-penjaga stand motor, mobil, wanita? Jual mobil atau jual cewek? Dengan rok-rok yang mini, Metro Mini dan Taman Mini. Karena manajernya tahu, yang beli motor moge-moge yang keren itu cowok-cowok berduit. Yang beli mobil-mobil mewah itu cowok-cowok berduit. Kalau dikasih cowok jadi sales di situ, ya nggak laku saudara. Dikasihlah cewek. Sudah belahannya kemana-mana. Apa? Demi sebuah komisi. Ingat, kan nggak ada hubungannya antara motor sama cewek cantik. Tanya dia pakai motor juga gak bisa. Keberatan moge. Nmax aja wanita-wanita yang kecil-kecil kayak begini nih. Naiknya bisa, tapi kalau turunnya, dorongnya berasa juga. Apa hubungannya mobil yang mewah itu dengan wanita yang cantik, yang seksi? Tanya dia, kamu bisa gak nyetir? Gak bisa. Ini terlalu canggih. Mobil kalau udah MM-an kan semakin mahal semakin canggih kan. Fiturnya semakin banyak. Tapi kenapa anak-anak muda? Kan cewek-ceweknya muda-muda. Udah lihat pramugari-pramugari. Ada yang jelek? Apa Haryanto? Wah ini mah ungkapan hatinya nih. Tapi tahu yang cantik sama yang jelek kamu mau tahu? Jangan sekilas bohong kamu. Istri kamu Nurliani Saragi cantik atau tidak? Cantik sedunia atau se-RT? Sedunia, seduniamu. Bagus, pertahankan itu.
Ketika engkau mulai meleng melihat ada Nurliani yang lain yang palsu, kau akan tinggalkan Nurliani Saragi. Pulang kampung saja dia. Karena ada yang masih menarik hatiku. Ingat ya, jadi pria yang sejati, jangan jadi laki-laki yang palsu. Kita kembali ke wanita, lihat. Saudara, pramugari di Indonesia semuanya cantik-cantik. Mereka punya standar ukuran tingginya. Betul? Enggak ada yang badannya berapa? 90 kilo. Enggak ada. Itu lorongnya sempit. Penumpangnya bilang, lu kabur. Enggak ada kan, ramping-ramping kan. Dan perlu tinggi untuk nutupin ininya. Tapi saudara tahu, pramugari di Amerika itu tua-tua. Tua-tua. Enggak ada yang naksir. Yang udah punya cucu. Iya. Saya udah pernah ke Amerika kok. Antar kotanya. Tua-tua. Enggak ada yang menarik. Kenapa? Karena kita bangsa yang terjajah. Butuh penampilan untuk sebagai daya tarik. Mereka bangsa yang kaya raya. Mereka tidak butuh. Saudara lihat, istri-istri mereka gemuk-gemuk, tapi mereka bangga. Anak mereka cacat, mereka bangga. Kita anak cacat disembunyikan. Karena itu sikap hati. Hati kita miskin. Orang miskin itu tampilan di luarnya, dia ingin menarik hati banyak orang. Ini loh, jangan kelihatan susah, jangan kelihatan miskin, jangan kelihatan ini. Semuanya bikin meriah. Tapi di balik kemeriahan itu, semuanya kita menghutang. Ingat, ya, saudara yang pernah ke luar negeri, saudara tahu. Antar kotanya ya, Amerika yang saya tahu, karena saya 3 minggu kami ke Amerika, antar kota juga kami naik pesawat, saya lihat nggak ada yang menarik. Tapi kalau Indonesia hampir semua maskapai pasti keren-keren, cantik-cantik, yang jelek tereliminasi. Kecuali yang sudah senior banget. Ya, seperti itu kan. Ya, oke. Inilah perempuan yang palsu juga. Sudah tahu dia digoda oleh setan, saudara, dia juga kasih suaminya bersama-sama dengan dia. Karena suaminya pun palsu. Makanya laki-laki yang sejati itu hanya Tuhan Yesus. Ketika kita ketemu dan mengundang laki-laki sejati itu masuk dalam hidup kita, kita akan menjadi laki-laki sejati. Perempuan juga sama. Ketika engkau tidak mengundang Adam terakhir masuk di dalam dirimu, engkau terus cari. Bahkan kita akan lihat tempat persembunyiannya di mana. Oke, ayat yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ayat yang ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Lucu ya. Tuhan itu roh. Mereka bisa mendengar bukan langkah lahirianya Tuhan. Tapi secara roh, secara batin. Tapi anehnya manusia juga bersembunyi di taman itu. Bersembunyi secara lahiriah. Di hadapan Allah yang adalah roh. Itu kan bohong. Pria-pria palsu yang sembunyikan dosa, suatu saat dosanya pasti akan kebongkar. Berapa hari yang lalu kami di video call oleh seseorang. Pak, tolong lihat Pak, ini sang istri kena kanker payudara. Payudara sebelah kanannya sudah dioperasi. Dalam keadaan ya stadium tinggi lah gitu. Gimana nih Pak, coba lihat. Ada suaminya di sampingnya. Saya berkata, ada dosa yang suaminya sembunyikan. Aku aja di hadapan istrimu kalau mau beres. Saudara, setelah itu saya ngomong dengan orang yang telepon ini, oke kamu keluar karena habis ini kamu yang bimbing, saya bilang. Saya ngomong dengan dia sebentar di luar, maksudnya dia keluar dari kamar itu, gini ya. Kamu bimbing suaminya, kamu tanya suaminya, dosa apa yang dia sembunyikan. Karena istrinya ini, kenapa dia bisa kanker payudara? Karena dia makan dan minum yang bukan makanan dan minuman Tuhan. Apa itu? Kepahitan, kebencian, kekesalan.
itu makanannya ular. Ular itu makanannya debu tanah. Debu maksud saya. Kepahitan, kebencian, kelelahan, kecapean itu makanan setan. Engkau dan aku bukan itu makanannya. Makanan kita adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Ternyata tidak lama kemudian dia kirim fotonya sang suami peluk istri. Istrinya rekonsiliasi. Kenapa? Karena suaminya KDRT dengan sang istri. Tapi teman saya tahu ini belum beres ini. Cuma suaminya gak mau mengaku. Saya bilang ini ada perselingkuhan. Suaminya ini pernah main dengan perempuan-perempuan yang lain. Tapi gak apa-apa kalau dia gak mau mengaku, itu urusan dia dengan Tuhan. Kemarin pagi saya dengar sang istri sudah dipanggil Tuhan. Sudah gak main-main, masih usia yang sangat muda. Tapi itulah dosa. Kalau saudara tetap sembunyikan dosa, saudara akan hancur. Manifestasi dari dosa itu penyakit. Ingat, harusnya penyakit tidak ada. Penyakit ada karena itu kutuk. Harusnya tidak ada. Lihat ya. Oke. Bersembunyi manusia itu dan istrinya terhadap Tuhan di antara pohon-pohonan dalam taman. Banyak perempuan-perempuan saat ini bersembunyi di mana? Bersembunyi di balik pakaianmu yang harus branded. Bersembunyi di balik aksesoris-aksesoris yang harus kau miliki. Bersembunyi di dandanan mukamu. Saya tidak melarang. Istri saya bilang silakan. Tapi cukup. Jangan berlebihan. Saudara, betul? Perempuan lebih rela mengeluarkan untuk dandanan wajahnya dibandingkan dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Yang oplas, operasi plastik, banyak perempuan atau laki-laki? Perempuan. Dan oplas itu tidak akan pernah puas. Saudara lihat, orang bisa puluhan kali oplas, operasi plastik. Terus. Kenapa? Karena itu menarik hatinya. Saat itu tampil, wow. Tapi saudara tahu, nanti ketika berhadapan dengan Tuhan, enyalah engkau daripadaku, sebab engkau pembuat kejahatan dan aku tidak pernah mengenal engkau. Perempuan-perempuan jangan sembunyi di balik shoppingmu. Perempuan-perempuan jangan sembunyi di balik Netflixmu. Tahu Netflix? Tahu ya? Netflix kan namanya. Hati-hati. Di situ ada drakor, drama Korea. Di situ ada dracin, drama Cina. Nanti di situ ada drain, drama India. Mau drama apa? Semuanya ada. Dan dari pagi sampai malam kau akan dipuaskan dengan hanya Netflixmu. Bukan Yesus yang memuaskan hatimu. Maka engkau terus haus. Perempuan-perempuan gak usah bersembunyi. Gak usah pakai daun pohon ara untuk menutup ketelanjanganmu. Ketelanjanganmu hanya bisa ditutup oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara lihat endingnya Kejadian pasal ketiga. Tuhan yang memakai baju buat mereka dari kulit binatang. Itu menunjukkan apa? Tuhan sendiri yang menyembelih binatang itu. Saudara, dan kulitnya dipakai buat manusia. Itu gambaran Yesus Kristus yang dikorbankan di atas kayu salib. Hanya Dia yang bisa kita pakai atas kehidupan kita. Ingat ya, ini penting sekali. Kalau tidak, kau akan meleset, kau akan tertipu kemana-mana. Sudah, kita lihat kutuknya. Ayat yang ke-13. Ayat 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu. Apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Tuhan tanya, hai Hawa, apa yang telah kau perbuat ini? Kalau Tuhan tanya, apa yang telah kau perbuat ini? Ya Tuhan, aku sudah makan buah ini. Aku salah Tuhan, aku berdosa, aku minta ampun. Tapi sudah lihat, jawabannya apa? Sama kan dengan Adam. Adam, di manakah engkau? Kalau ditanya di manakah engkau? Di sini, di sana. Di blok A atau di blok C? Jelas?
Sama kan, ngikutin Adam. Makanya keluarga hancur karena tidak ada laki-laki sejati di rumah. Ngomongnya gede, visinya gede, cuman ngomong doang. Taunya marah-marah, taunya ngamuk-ngamuk, tapi ketika menghadapi sesuatu tanggung jawab besar tidak bisa. Saya latih kedua anak ini. Jangan jadi laki-laki palsu, saya bilang. Jangan jadi laki-laki palsu, jangan cengeng. Saya tidak melarang mereka untuk menangis ketika tangisan itu sukacita, ada sesuatu yang mereka harus menangis di hadapan Tuhan, silakan. Tapi kalau tangisanmu karena masalah yang kau hadapi besar dan kau takut, engkau laki-laki palsu, engkau banci. Saya ajarin mereka, gimana cara nguras bak, gimana cara bersihin toren yang kotor. Saya ajarin mereka semua. Setelah toren dibersihkan, bagaimana sisa-sisa di paralon yang kotor itu untuk dibersihkan supaya tidak mengalir di air minum. Kan kita pakai air minum filter kan. Saya ajarkan mereka. Saya ajarkan mereka cara berdagang, ngadepi pelanggan gimana, ngadepi customer gimana. Ya. Ketika mesin edisi yang ada, ya, sekarang baru masuk mesin yang baru lagi. Udah ada satu, masuk lagi yang baru. Saudara, yang baru ini atas nama Joel Cristiano Leonardo. Dan dia bangga, Pak, keren, amin, saya bilang. Gak apa-apa ya, kamu cuma pegang uang sementara. Kalau pegang uang lama-lama nanti kamu panas. Bisa meleset, jangan. Ingat, ketika mereka melakukan apapun dan mengaku apapun bagi saya, no problem kok, gak masalah, bagus. Beberapa hari yang lalu, saudara, kami ngobrol berdua. Anak yang pertama sudah disentuh. Pokoknya terus lah. Yang ketiga udah diurut sampai tertidur lelap. Yang kedua ini belum, saya bilang. Ini kita kerjain yuk. Yang kedua ini punya masalah tersendiri. Kalau yang pertama dia ngomong apa aja. Yang ketiga dia ngomong apa aja. Kalau yang kedua ini masih menahan. Karena ini efek dari masa kecilnya yang kena paru-paru kemasukan air susu itu. Jadi ketahan dia. Saya bilang ini ada setan yang kurang ajar yang masih dia belum lepas. Kalau ngomong itu masih nggak bisa, saya bilang gitu. Laki-laki sejati ngomong aja. Dia nggak ada urusan benar atau salahnya. Ya, tapi kalau laki-laki palsu ngomong aja mikir. Makanya meleset terus. Karena ngomong aja mikir. Ya, lalu oke. Saya bilang kamu urutin sambil ngomong. Saudara, sambil ngomong. Saudara tahu? Di kamar yang sudah beruang AC sama keluarnya keringat yang panas. Saya bilang hati-hati kamu. Jangan berjerih lelah, jangan bersusah payah dari akumu Jacob. Enggak. Jacob ini kuat. Dia bisa mendorong batu yang besar yang menutup sumur itu untuk memberikan air minum kepada Rahel. Wanita yang dia cintai. Dia bisa bergulat dengan Tuhan siang malam. Sampai Tuhan harus pelecokkan kakinya. Supaya dia menyadari bahwa kamu tidak kuat. Kamu hanya butuh aku. Luar biasa saya ngomong. Pak, saya begini. Oke, gak masalah. Ngomong aja. Ngomong aja. Ya. Anak-anak muda. Ngomong aja apa yang terjadi dalam hidupanmu kepada orang tuamu. Jangan ngomong kalau sudah begini. Ma, aku hamil. Ya, saya bilang jangan ngomong sama papa kalau gini. Pa, aku hamilin anak orang lain. Itu sudah terlambat. Ngomong aja sekarang, saya naksir si ini, dia goda saya begini, ngomong aja. Supaya apa? Kita bongkarin setannya. Supaya kalian lepas dari setan, kalian tidak butuh pacar. Yang kalian butuh adalah apa? Yesus dalam hidupmu. Inilah perempuan. Ketika ditanya, dia menyalakan ular. Alias apa? Ular kan diciptakan Tuhan juga. Alias menyalakan Tuhan. Tuhan, kenapa kasih suami kayak begini Tuhan? Padahal Tuhan sudah kasih signal sebelum menikah dulu. Seorang perempuan ketika dia konseling bimbingan pranikah. Di ruang konseling itu tiba-tiba dia kedinginan menggigil. Itu sudah alarm dari Tuhan. Tapi dia gak peka, tetap kawin. Kenapa? Calon suami pelayan Tuhan. Mengatasnamakan Tuhan. Rohani, pacaran 2 tahun.
Menikahlah. Hamil 2 bulan terjadi KDRT. Dihajar, ditendang, dijambak, ditarik. Sang perempuan ini harus tinggalkan suaminya. Harus pergi pulang ke rumah orang tua. Dan konyolnya, laki-lakinya gak lama kemudian menikah lagi dengan perempuan di gereja dan diberkati di gereja. Itulah dunia. Termasuk dunia gereja itu bohong semua. Dunia gereja penuh dengan kemunafikan. Saudara kalau masih mau hidup dalam kemunafikan, saudara akan hancur. Ayo kita buka-bukaan, terang-terangan. Supaya saudara gak tertipu sama setan. Dah? Oke, jangan lempar kesalahan kepada orang lain. Tuhan sih kasih suami kayak begini. Tuhan sih kasih pacar buat gini. Tuhan sih kasih papa begini. Terus menyalahkan. Menyalahkan orang lain. Tuhan sih kasih bos kayak mode begini. Terus menyalahkan. Ya, itulah hukum dosa. Selalu menyalahkan orang lain. Kita lihat kutuknya. Ayat yang ke-16. Saya lompat-lompat. Ini karena khusus untuk perempuan. Ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Saudara lihat, begitu banyak perempuan-perempuan mau mengandung aja susah payah sangat banyak. Ada perempuan dari hamil minggu pertama sampai melahirkan diinfus di rumah sakit. Bukan hanya capek secara fisik, tapi kau mengeluarkan berapa banyak uang. Kalau selama 9 bulan kau harus diinfus di rumah sakit hanya untuk melahirkan anak. Udah melahirkan anak susah payah, dimanja lagi. Engkau sedang menambahkan 1 daftar anakmu di neraka. Lagi. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Mau lahir normal kan? Wah, mulesnya lah. Wah. Siap teriak-teriak, aduh Tuhan gak mau lagi Tuhan gak mau lagi. Tahun depan ada lagi nongol. Hai anak-anak, betapa engkau bisa melihat jerih payah mamamu melahirkan kau di dunia ini. Kalau engkau tidak menghormati dan papa mamamu, engkau jadi anak yang paling celaka di dunia ini. Ketika Tuhan bukakan ini kepada saya bilang, Mama, terima kasih. Mama melahirkan aku di usia 42 tahun. Di anak yang ke-12. Betapa engkau lelah dan capek. Selama 25 tahun hanya engkau untuk melahirkan. Tapi aku bersyukur Mama, aku ada hari ini. Karena ada Mama, ada papaku yang buta huruf. Tapi bisa membuat aku bisa mengenal Adam terakhir. Gak perlu ingat lagi papa mama kita yang sudah mati. Gak perlu. Cuman saya bicara ini supaya kita sadar. Gak perlu pulang ini berziarah. Ya, tidak perlu. Itu gak ada gunanya. Itu hanya batu nisan yang mati. Oke, terus berikutnya. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Saudara, terjemahan lain kata, kamu akan berahi kepada suamimu, kamu akan menguasai suamimu. Kamu akan mengontrol suamimu. Makanya gak heran kan? Kalau tidak ada laki-laki sejati, maka perempuan yang palsu akan mengendalikan hidupnya. Simpson yang hebat, yang kuat, yang perkasa. Orang Filistin, ribuan orang Filistin. Dia tantang satu persatu. 1000 orang Filistin dia kalahkan hanya dengan rahang keledai. Perkasa luar biasa. 300 serigala. Dia tangkap, dia ikat ekornya. Dan dia taruh api untuk membakar gandum Filistin. Hebat, pengurapan Allah dahsyat. Luar biasa. Kalau ada Simpson saat ini saudara, enak. Saudara suruh dia renovasi rumah, seminggu selesai. Ya Joel, suruh dia angkat sepeda lantai 10 pun. Dia perkasa, kuat. Truk pun dia bisa balikin. Tapi siapa yang menjatuhkan Simpson? Seorang Delilah yang lemah, yang pakai air mata.
Masa sih kamu gak kasih tahu saya kekuatanmu di mana? Papi, tetangga sudah beli TV baru, papi. Apa Kirara bakso kalau dulu ya? Zamannya saya itu, papi ayo, papi mana? Tetangga udah beli kijang. Innova itu kan kijang kan dulu bahasanya. Ayo, papi kambing aja belum. Papi beli dong papi. Sayang, rumah kita masih nyicil. Nggak apa-apa, papi. Makin banyak nyicil kan kita diberkati. Laki-laki palsu akan termakan dengan tetesan air mata perempuan palsu. Simpson yang hebat akhirnya nggak tahan hatinya. Kasih kunci, rambutku ini loh. Terus digunting. Saudara, dia pikir masih tetap kuat. Orang Filistin datang, mencongkel kedua matanya. Dia jadi pelawak. Kalau sekarang Simpson bisa number 1 jadi pelawak di dunia. Melawak di hadapan raja-raja Filistin. Dipermalukan, dikecoh dan mati sama-sama dengan orang kafir. Karena dia dapat kekuatan terakhir untuk menghancurkan gedung itu dan roboh sama-sama. Lihat, siapa yang menghancurkan Daud? Batseba. Ingat perempuan-perempuan, engkau boleh kecil, engkau boleh lemah. Tapi tahu, manusia terkuat di dunia adalah perempuan. Dunia hancur dimulai dari perempuan, dari Hawa yang makan buah itu. Saudara tahu, terakhir nanti dunia juga akan hancur oleh perempuan. Presiden-presiden yang hebat, raja-raja yang hebat, di balik itu ada perempuan-perempuan yang perkasa yang mengkontrol hidup mereka, suami-suami mereka untuk mengambil keputusan apapun. Jangan bersembunyi di balik hobimu, perempuan-perempuan. Ya, jangan bersembunyi di balik kesenanganmu, perempuan-perempuan. Jangan. Engkau hanya punya satu tempat untuk kau bersembunyi. Engkau menjadi tulang rusuk Tuhan Yesus Kristus. Itu tempat persembunyianmu. Tidak ada tempat yang lain. Kalau kau bersembunyi di dalam Kristus, wow. Kristus yang akan bercahaya dalam hidupmu. Kau gak usah pusing, belum punya pacar, gak usah pusing. Kalau engkau sudah pas dengan Yesus, kalau memang engkau dikaruniakan untuk menikah, Tuhan sudah siapkan Adam terakhir bagi engkau yang termanifestasi nanti calon suamimu. Tapi kalau engkau cari-cari sekarang, yang kau dapat hanya adalah Adam awal. Laki-laki palsu yang cuma bisa menggoda engkau. Engkau habis digoda, habis madunya, kau akan ditinggalkan dan dibuang. Masih ada perempuan lain lagi. Kenapa? Katanya dunia ini 1 laki-laki dibanding 6 perempuan. Makanya laki-laki bisa gonta-ganti perempuan kan. Banyak stoknya. Karena itu laki-laki palsu. Jangan jadi stok. Ingat perempuan-perempuan, jangan jadi piala bergilir. Warisanku dan mahkotaku hanya Tuhan Yesus Kristus. Pialaku dan warisanku hanya Tuhan. Bukan jadi piala bergilir. Ganti-ganti laki-laki. No. Hancur hidupmu. Kenapa? Karena menarik hatimu. Jangan pakai mata ini melihat laki-laki. Pakai mata ini. Adakah dia mencintai Tuhan? Kalau dia laki-laki mencintai Tuhan, otomatis dia akan mencintaimu. Tapi kalau dia laki-laki menjauhkan engkau dari Tuhan, itu adalah laki-laki manifestasi Lucifer. Hati-hati perempuan. Dah? Oke, itu ayat yang diberikan ya. Dan kutuk yang Adam miliki, yaitu berjeri lelah, kena juga perempuan. Karena sama. Saya beralih ke Lukas pasal yang ke-10. Ini contoh perempuan yang diam di dalam, bersembunyinya dia di dalam hadirat Tuhan. Bersembunyinya di tulang rusuk Tuhan Yesus. Injil Lukas pasal yang ke-10.
Mulai dari ayat yang ke-38. Injil Lukas pasal 10 ayat 38. Sama-sama baca yuk. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Maria, contoh dari seorang perempuan yang bersembunyi di tempat yang tepat. Di mana dia bersembunyinya? Dia bersembunyi di dalam hatinya Adam terakhir, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia tahu ketika Yesus datang, ini adalah kesempatan yang sangat terhormat yang dia bisa duduk di bawah kakinya Yesus. Tapi ternyata kakak adik ini bisa berbeda. Marta berpikir kesibukannya bisa menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Terbalik. Kalau kita tahu isi hati Tuhan, saudara, kita tahu isi hati kekasih kita, maka kita akan melakukan apa yang menyukakan hatinya. Tahu isi hati Adam terakhir? Isi hati Adam terakhir. Engkau di dalam aku di dalam engkau. Tapi hati-hati perempuan, banyak pendoa-pendoa syafaat itu perempuan. Ada laki-laki, tapi sedikit. Banyak perempuan. Karena kalau laki-laki kan banyak yang kerja. Ya, yang nganggur aja bisa jadi tim pendoa syafaat. Bisa berdoa berhari-hari ke gunung ini, ke tempat ini dan sebagainya. Perempuan-perempuan juga sama. Yang kosong-kosong, saudara, yang suaminya nggak diurus, yang anak-anaknya nggak diurus, saudara pergi menjadi pendoa syafaat. Dan itu rohani atas nama Tuhan. Ini bahaya sekali, saudara. Bukan itu yang Maria lakukan. Tapi Maria betul-betul dia apa? Dikatakan ayat yang ke-42 dia baca sama-sama lagi yuk. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Tidak ada yang lain yang Tuhan perlu. Cuman satu yang Tuhan perlu di hati kita masing-masing. Tuhan ngomongnya apa? Tuhan ngomong sama saya berbeda. Tuhan ngomong sama istri saya bisa berbeda. Tuhan ngomong sama Joel bisa berbeda. Tuhan ngomong sama Deborah bisa berbeda. Tuhan ngomong sama Jacob bisa berbeda. 5 orang di satu rumah bisa beda semua. Tapi satu tujuannya. Untuk tinggal diam di dalam dia. Dia bisa ketemu Tuhan lewat masakan. Deborah bisa ketemu Tuhan lewat mengajar. Jacob sama Joel bisa ketemu Tuhan lewat toko sepeda. Saya bisa ketemu Tuhan lewat pelayanan. Berbagai cara. Yang penting jangan melakukan yang tidak perlu di mata Tuhan, di hati Tuhan. Lakukan yang perlu di hati Tuhan. Kalau Tuhan suruh berdoa, berdoalah. Kalau Tuhan suruh beritakan, beritakanlah. Kalau Tuhan suruh bersaksi, bersaksilah. Kalau Tuhan suruh terbuka, terbukalah. Apa yang Tuhan suruh. Kita akan dengar kesaksian seorang ibu, seorang perempuan yang juga ikut doa. Tapi ternyata semuanya palsu. Saya panggil Hana Israel, boleh maju ke depan. Silakan mic-nya, WL. Ya. Saudara, biar mata perempuan ini terbuka semua. Ketika dia cerita kepada saya bilang, wow, keren gitu. Saya sih nggak ngomong dalam hati saya, khotbahnya minggu ini enggak, tapi biarkan dia menikmati Tuhan. Silakan Sesana. Ya, Shalom. Saya kan sama teman sekolah SMP diajak untuk ikut doa Ester. Jadi doa puasa Ester 3 hari. Setiap bulan, awal bulan minggu pertama selalu pergi ke Depok, tempat rumah doa EDRP itu. Terus saya pertama-tama sih saya ikut cuma
karena pingin tahu gitu awalnya. Saya bilang ya udah saya ikut deh, saya bilang gitu. Terus didaftarin sama teman saya itu, saya ikut. Doa itu saya cuma bilang, tapi saya puasa nggak makan, nggak minum. Saya cuma nggak minumnya yang saya masih mikirin, saya bilang. Karena saya hari-hari minumnya banyak, saya bilang lebih dari 2 liter saya tiap hari minum. Tiba-tiba suruh harus nggak minum, itu saya masih ragu, saya bilang gitu. Terus kata dia, enggak kamu pasti bisa dikuatin sama Tuhan, ntar kata gitu. Dan akhirnya singkat cerita ya saya ikut. Ikut dan ternyata 3 hari itu bisa nggak makan, nggak minum seperti itu. Ikut doa puasa itu. Tapi yang saya rasa kok kayaknya saya ikut itu, saya malah merasa aneh di dalam di sini gitu. Aku bilang kayaknya kok ini tapi nggak tahu gimana. Teman saya daftarin dulu setiap bulan kan ada itu, didaftarin lagi. Akhirnya saya sempat ikut sampai 4 kali. 4 kali ikut, terus gitu saya bilang, ini kayaknya malah ada sesuatu yang nggak beres di diri saya. Karena kenapa? Tiba-tiba kayaknya di sini saya ada benjolan. Terus saya bilang, kok aneh ya, saya bilang. Jadi malah muncul benjolan di dada saya bilang gitu. Sempet sakit seperti itu kayak ketarik begitu. Saya sempat bilang sama teman saya, kenapa ya dadaku rasanya kayak ketarik nih. Aku bilang ada apa, aku bilang gitu. Terus enggak apa-apa katanya, itu cuma angin doang kata dia gitu. Terus aku bilang angin sih angin, tapi pas aku ikut terus-terusan perasaan makin gak beres gitu. Aku bukan makin bener, kayaknya makin ngaco, aku bilang gitu. Sampai di kemarin waktu ibadah di sini minggu lalu, kan Bapak cerita tentang gimana Ibu Ria ngurut dan sebagainya. Tiba-tiba kayaknya hatiku bilang, aduh aku kayaknya pengen juga nih rasanya, aku bilang gitu. Terus aku nyamperin ibu kan, aku bilang, Bu boleh gak tolong aku bilang gitu. Kenapa? Aku bilang aku kayaknya butuh sesuatu nih, aku bilang ada sesuatu yang gak beres di dalam ini, aku bilang gitu. Terus kata ibu oke, katanya kapan bisa. Terus kata ibu gimana Rebo? Aku bilang Rebo aku belum pulang Bu, aku bilang aku masih doakan sampai Rebo, dari Minggu Rebo sampai Rebo gitu kan. Jadi aku bilang aku belum pulang kalau Rebo Bu, mungkin Kemis lah aku bilang gitu. Akhirnya janjilah Kemis, udah gak taunya akhirnya kata ibu kan ibu ada urusan diganti jadi Jumat katanya. Oke deh Jumat, aku bilang gitu, kalau gitu pagi bisa enggak? Aku bilang boleh, jam berapa? Jam 10. Ya aku bilang aku siap jam 10, paling aku gak ke toko, aku bilang aku akan itu ketemu, aku bilang gitu. Akhirnya betul lah aku ke rumah bapak sama ibu, terus ditanyain apa-apa, aku bilang iya aku ikut doa, tapi kayaknya aku bilang aku gak ngerti, aku bilang gitu. Di sana rasanya kayaknya ngelihat sesuatu semua kayaknya dibukainnya sia-sia seakan-akan seperti itu. Tapi anehnya saya ikut lagi dan ikut lagi. Terus saya juga nggak ngerti, saya bilang ini sebenarnya saya lagi ngapain dan kenapa gitu. Kayak bingung sendiri. Makanya pas aku ditanya itu aku ngomong kayak gini-gini. Pas ngomong ya itu ternyata Bapak nerimanya katanya aku kosong gini-gini. Aku bilang ya mungkin, aku bilang rasanya soalnya kayak butuh sesuatu tapi nggak ngerti apa itu gitu loh. Terus gitu mau ngungkapin juga nggak ngerti juga, dan yang aku cari apa juga aku nggak paham kayaknya gitu. Cuma kayak orang ikut-ikutan dan merasanya kayaknya makin hari kayaknya makin bodoh, aku bilang, dan makin lemes badannya, bukan makin bagus. Jadi aku ikut berbulan-bulan bukan aku makin oke, badan malah makin nggak kuat. Bahkan aku kalau naik ke motor aja angkat kaki begini nggak bisa untuk diangkat kakiku ini. Jadi cuma bisa naik sebelah, nanti sebelahnya bingung gitu. Jadi ngangkat begini nggak kuat, nggak punya tenaga. Kayaknya tiba-tiba lemes semua. Bahkan naik ke bangku merah kayak bangku bakso gitu juga cuma bisa naik satu kaki, satunya nggak bisa ngangkat. Aku saya bilang ini ada apa ini, aku bilang. Makanya waktu Bapak bongkar semuanya, aku nggak bisa bilang apa-apa, cuma nangis akhirnya. Aku cuma bilang nggak ngerti Tuhan apa ini, aku bilang. Nangisku udah kayak anak kecil seperti itu, gereng-gereng gitu, kenceng banget. Tapi ya itu, akhirnya aku terima pemulihan dari Tuhannya ya lewat Bapak dan Ibu yang ngurusin aku. Aku dari jam 10 pagi, 10.15 kayaknya aku nyampe di rumah Bapak, pulang-pulangnya sampai 2:30 sore. Itu aku juga gak tahu, pokoknya Tuhan yang bekerja di dalam aku, yang aku gak paham. Tapi aku bersyukur gak berlambat-lambat istilahnya, Tuhan nolongin aku. Kalau makin lambat aku udah gak tahu lagi kayak gimana. Bahkan di dalam hati tuh sampai udah punya perasaannya kayaknya sia-sia banget ya. Aku dikasih umur udah 60 tahun. Tapi kayaknya udah kayak jompo banget, aku bilang. Gak punya tenaga, aku bilang gitu. Benar-benar parah itu, aku bilangnya. Jadi ya itu aku bersyukur Tuhan baik banget, sayang sama aku luar biasa.
Keren Tuhan Yesus. Iya. Saudara pulang doa dapat benjolan. Ya. Saya tidak menyalahkan doa. Ingat, saya tidak mengajarkan Bapak Ibu mulai hari ini gak usah berdoa. Bukan itu urusannya. Tapi saya cuma bilang, engkau datang doa. Ini orang sibuk saudara. Bukan orang penganggur. Dia punya toko grosir, sepatu, sandal. Tokonya besar, gudang juga besar. Orang yang sangat sibuk. Tapi saudara lihat, ketipunya bisa sebulan 3 hari hanya untuk puasa Ester. Puasa Ester tuh gak makan, gak minum. Itulah kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa itu kita bisa melakukan apapun saudara. Harusnya kekuatan roh melebihi itu. Tapi kita gak mau. Kita hidupi jiwa kita. Perempuan-perempuan yang hidupi jiwanya. Itu ngaco semua. Tangisan itu jiwa. Jiwa itu perasaan, kehendak, pikiran. Perempuan banyak pakai perasaan. Makanya laki-laki palsu yang punya roh perempuan dalam hidupnya, pakainya perasaan. Ngomong sedikit nangis. Itu mesti dibentak. Supaya setannya kabur. Ingat ya. Bukan tidak boleh menangis. Luar biasa. Saya bilang gak ada benjolan, itu bohong kok. Kamu cuma ditipu aja. Jauh-jauh nginep di sana, saudara, hanya untuk bersyafaat. Gara-gara doa syafaat Abraham lah, benih LGBT bahkan semakin berkembang hari ini. Siapa yang berdoa? Abraham. Kemarin saya baca Keluaran 32, doa Musa juga bahaya sekali. Keluaran 32 itu menceritakan bagaimana ketika Musa naik ke Gunung Sinai, dia dapat perintah untuk membuat 2 loh batu yang kosong. Dan Tuhan tulis dengan tangan Tuhan sendiri. Tapi hukum yang tertulis di loh batu itu mematikan. Termasuk hukum yang tertulis di kertas dan di handphonemu mematikan. Roh yang menghidupkan. Saudara, singkatnya ketika dia nggak turun-turun, Harun sebagai pemimpin bangsa Israel, mereka rusuh. Musa nggak turun-turun, ayo bikin sesuatu buat kami. Karena mereka dipengaruhi dengan kerajaan-kerajaan di sekitarnya, Allahnya kelihatan. Singkatnya Harun suruh kumpulin emas-emas yang dipakai oleh perempuan-perempuan, dicetaklah dan dipahatlah menjadi anak lembu emas. Mereka menari, mereka bersorak-sorai di depan anak lembu emas itu untuk menggantikan posisi Allah, posisi Tuhan. Hati-hati engkau perempuan. Kau bisa memaksa pemimpinmu, kau bisa memaksa suamimu untuk menyukakan, memuaskan keinginan dagingmu. Segala cara kau bisa lakukan. Hanya banyak keluarga-keluarga yang hancur. Karena apa? Karena perempuan-perempuan muda yang terluka dengan pacarnya, mereka yang menghancurkan keluarga-keluarga ini juga. Karena mereka benci dengan laki-laki. Singkatnya saudara, Harun lakukan itu ketika Musa di atas, Musa dengar ini gak benar di bawah. Yosua sebagai hambanya pun meleset. Oh bukan, itu suara kemenangan. Bukan. Ya, makanya saudara harus terus sama Tuhan intim. Yosua pun sekelas Yosua, gak bisa peka. Ketika Musa turun, wah dia marah besar. 2 loh batu di tangannya dia banting. Lalu anak lembu emasnya dia ambil, dia gilingin. Dan dia buang di sungai dan suruh minum. Ribuan orang yang mati. Tapi saudara kesalahan dia berdoa, Tuhan, Keluaran 32, Tuhan ampuni dosa mereka. Kalau Tuhan tidak ampuni dosa mereka, hapuskan aku dari buku kehidupan. Tapi hebatnya Tuhan Yesus berkata begini, Allah berkata gini, yang berdosa aja ya aku hapus dari buku kehidupan. Tapi saudara tahu, akibat itu Musa tidak bisa masuk tanah Kanaan. Hati-hati. Saya bilang bohong. Kamu ketipu, teman-teman kamu juga ketipu. Karena kau kosong. Kau cari dengan berdoa, kau pikir kau ketemu Tuhan. Tuhan bilang kepada perempuan Samaria, silakan musisi maju ke depan. Mulai hari ini, kamu tidak menyembah di gunung ini lagi. Samaria menyembah di gunung Gerisim. Dan kamu tidak menyembah lagi di Yerusalem, tempat bait Allah. Tapi mulai hari ini, kau akan menyembah aku dalam roh dan kebenaran. Jadilah Maria
akhir zaman. Yang hanya satu yang perlu yang Tuhan inginkan. Duduk di bawah kaki Tuhan. Bukan doa. Bukan. Tapi ini sikap hati yang hanya berkata, Tuhan, aku butuh Engkau. Tuhan, aku perlu Engkau. Perempuan-perempuan yang perlu Engkau, hari ini Engkau akan lepas dari kutuk Hawa. Terlepas dari hidupmu. Kau akan jadi wanita yang tunduk, wanita yang mencintai suamimu apa adanya. Kau akan jadi perempuan-perempuan yang berkata, ya Pak, Papa adalah Tuhan Yesus bagiku. Amin. Silakan perempuan-perempuan yang sejati yang akan melayani kita bersama-sama. Kesia, Maria, Abigail, Deborah. Silakan nanti Bro Stefanus yang membantu membagikan. Duduk diam di bawah kakimu. Duduk diam di bawah kakimu. Itulah kerinduanku. Seperti Maria memilih yang terbaik. Ku ingin belajar darimu Tuhan. Duduk diam yuk sama-sama. Duduk diam di bawah kakimu. Itulah kerinduanku. Seperti Maria memilih yang terbaik. Ingin belajar darimu Tuhan. Glory, 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 glory bagi Yesus Tuhan dan Rajaku. Bagi Yesus Tuhan dan katakan glory, 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 glory bagi Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan glory, glory, glory. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang kami perlukan hanya satu. Duduk diam di bawah kakimu. Ini adalah pilihan terbaik kami Tuhan. Glory, glory bagi Yesus Tuhan. Sekali lagi yuk katakan glory, glory yang sudah mendapatkan bagi berdiri. Glory, glory bagi Yesus Tuhan dan Rajaku. Glory, glory bagi Yesus Tuhan dan Raja. Bagi Yesus, bagi Yesus Tuhan dan Raja. Bagi Yesus kekasihku. Bagi Yesus Tuhan dan Raja. Saya dapat roti hidup ini sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin Tuhan Yesus. Aku sambut Engkau. Tidak ada yang mustahil bagi Allah dan bagiku yang hidup di dalam Kristus. Dan Kristus hidup di dalamku. Semuanya akan terjadi, tergenapi sesuai kehendak dan rencanamu saja Tuhan Yesus. Angkat saudara tinggi-tinggi roti ini. Katakan sama-sama. Tuhan Yesus, saya percaya roti ini adalah tubuhmu sendiri, dagingmu sendiri, yang benar-benar makanan bagiku.
Aku mau makan tubuhmu. Aku mau menikmati Engkau. Makan sehidangan dengan Engkau. Hidangan yang Tuhan siapkan buat aku. Karena Tuhan mau hidup di dalam aku. Dan aku hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku sambut ini dalam nama Tuhan Yesus. Angkat jauhan di atas kepalamu. Katakan, Tuhan Yesus, saya percaya anggur ini adalah darah Tuhan Yesus sendiri. Darah yang sudah menebus hidupku. Bahkan menebus dari cara hidup yang sia-sia. Yang aku wariskan dari orang tuaku. Dari nenek moyangku. Khususnya dari kaum Hawa. Hari ini aku dimerdekakan dari kutuk Hawa. Hari ini aku terima berkat dari Kristus, Adam terakhir, yang hidup di dalam aku, dan aku hidup dalam Engkau. Aku masuk menjadi tulang rusuk Tuhan Yesus, tersembunyi di dalam Kristus. Istri-istri ikutin saya, aku masuk menjadi tulang rusuk suamiku, tersembunyi di dalam Dia. Kristus yang tampil lewat suamiku. Aku minum darahmu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Esther Natali tutup kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyambut Engkau ya Tuhan. Sebagai Tuhan dan Raja atas kami, atas hidup kami Tuhan. Kami para istri Tuhan, mau masuk ke dalam tulang rusuk Tuhan Yesus. Tersembunyi di dalam Engkau Tuhan. Kami sambut Engkau Tuhan. Jadi suami kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cinta-Mu. Mau pulang Tuhan, kami mau melakukan kegiatan kami lagi. Terus hati kami Tuhan ada di dalam Tuhan Yesus. Amin.